Pemerintah Kabupaten Badung menaikkan secara signifikan postur belanja daerah dalam rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo dalam rapat paripurna masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2026-2027 dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama Gosana lantai 3 kantor Sekretariat DPRD Badung Mangupura Kamis 13 Agustus 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anam Gumanti bersama jajaran Wakil Ketua DPRD Badung dan dihadiri unsur eksekutif. Dalam paparannya, Adi Arnawo menyampaikan pendapatan daerah pada rancangan perubahan KUA PPAS 2026 dirancang mencapai 10,594 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 256,69 miliar rupiah atau 2,48% dibandingkan APBD Induk 2026 yang sebesar 10,334 triliun rupiah. Kenaikan tersebut terutama ditopang pendapatan asli daerah PAD. PAD Badung dalam rancangan perubahan naik dari 9,532 triliun rupiah menjadi 9,809 triliun rupiah atau bertambah sekitar 277,65 miliar rupiah atau 2,91%. Sementara pendapatan transfer justru mengalami penurunan sekitar 20,95 miliar rupiah menjadi 781,65 miliar rupiah. Pemkab Badung juga mencantumkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3 miliar rupiah. Namun yang menjadi sorotan adalah lonjakan belanja daerah. Dalam rancangan perubahan KUA PPAS, belanja Badung diproyeksikan mencapai 13,291 triliun rupiah, meningkat drastis sekitar 1,763 triliun rupiah atau 15,30% dibandingkan APBD Induk 2026 sebesar 11,527 triliun rupiah. Komposisi belanja tersebut terdiri atas belanja operasi 6,360 triliun rupiah, belanja modal 4,989 triliun rupiah, belanja tidak terduga 79,10 miliar rupiah dan belanja transfer 1,861 triliun rupiah. Bupati Adi Arnawo mengatakan peningkatan belanja tersebut sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, terutama pengembangan jaringan jalan baru. Menurutnya, sebagian besar tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk pengembangan jaringan jalan baru yang dinilai penting dalam memperkuat daya dukung wilayah Badung. Menariknya, dalam struktur pembiayaan daerah, Pemkab Badung juga merancang pembiayaan utang daerah atau pinjaman daerah sebesar 2,082 triliun rupiah. Dana pinjaman tersebut secara khusus diarahkan untuk pembangunan jalan di Kabupaten Badung. Selain pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan juga bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Silpa tahun sebelumnya sebesar 1,192 triliun rupiah. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan, Pemkab Badung merancang penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar 300 miliar rupiah, serta pembayaran utang daerah sebesar 279,09 miliar rupiah. Adi Arnawo menilai komposisi belanja dalam rancangan perubahan APBD 2026 cukup signifikan, khususnya pada sektor infrastruktur. Pemkab Badung mencatat alokasi anggaran infrastruktur mencapai 59,80% dari total belanja daerah, sementara alokasi pendidikan mencapai 20,19%. Ia menilai peningkatan belanja modal yang mencapai hampir 5 triliun rupiah juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pembangunan fisik Badung. Program penyelenggaraan jalan menjadi salah satu alokasi terbesar dengan anggaran mencapai 2,961 triliun rupiah. Selain pembangunan jalan, anggaran infrastruktur juga diarahkan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh sebesar 13,76 miliar rupiah, serta pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum sebesar 34,53 miliar rupiah. Menurut Adi Arnawo, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari posisi Badung sebagai salah satu daerah utama pariwisata Bali. Penguatan jaringan jalan dan infrastruktur publik disebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya dukung pariwisata, sekaligus menjadi daya saing Badung di tengah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat. Ada peningkatan yang cukup signifikan, saya lihat belanja itu sekitar 1,7 triliun belanja. Dan 1,7 triliun belanja yang masuk dalam perubahan inilah sebagian besar itu adalah untuk infrastruktur, untuk pengembangan jaringan jalan baru yang ada di
Dan tentu saya juga sangat senang sekali melihat komposisi daripada belanja kita, di mana belanja infrastruktur 59,80%. Ini luar biasa. Mungkin dalam sejarah ini baru pertama kali kita bisa mencapai itu. Dan belanja modal 4 triliun sekian. Sangat luar biasa ini. Makanya kondisi ini tentu kita akan tetap jaga seiring dengan bagaimana kita menjaga daripada sana persana, terutama untuk meningkatkan daya dukung pariwisata kita, untuk menjadikan pariwisata kita yang memiliki daya saing. Di tengah-tengah kita tahu bersama bahwa kompetitor kita cukup banyak dan kompetitor kita sedang berbenah juga. Oleh karena itulah mau tidak mau kita harus juga melakukan itu kalau kita tidak ingin ditinggal oleh karena kita menyadari bahwa seperti yang sering saya sampaikan bahwa sampai hari ini berdasarkan data bahwa memang kami di Bali ini sangat-sangat tergantung dari sektor pariwisata. Kami tutup secara resmi. Kabar Bali Hits mengabarkan.